Masih di Net Sport. Tanpa lama-lama lagi, please welcome Botai Agatha. Yo, ginian nih. Sehat Mas Boy? Sehat. Jadi saya panggil apa nih? Botai aja. Botai aja. Oke, Mas Botai, udah lama nih main BMX? Dari 2006 sampai sekarang. 2006 sampai sekarang. Nah, itu pertama kali bisa diceritain nggak? Kisah awalnya bisa jatuh cinta sama BMX nih, apa sih? Jadinya dulu ada temen gue main, terus gue nongkrong di situ dan gue akhirnya beli sepeda dan lihat, akhirnya main juga. Pertama-tama dapet pelajaran dari siapa sih atau belajar dari siapa BMX ini? Ada senior gue namanya Abimanyu. Dia senior gue sekarang, masih main juga, dan tapi sekarang di bawah gue lah. Karena lu udah jago banget sekarang. Enggak lah. Oke, nah ngomong-ngomong, ini alirannya apa nih? Di BMX kan ada banyak aliran tuh. Ada yang cross, ada yang street, ada yang bowl juga. Nah ini alirannya apa? Ini flatland. Flatland? Iya. Yang bedain flatland dengan aliran lain tuh apa? Jadi kalau flatland itu balancing sama sabar. Jadi tingkat balancing sama sabar. Tapi ngomong-ngomong, ini sepedanya bentuknya beda ya dengan aliran lain? Oh iya, sama spare partnya juga beda dari frame, terus spare part lainnya juga beda dari free coaster, crank. Nah, yang lucu, ini kayak keras banget. Apa emang? Oh iya. Gimana apa gitu? Emang harus keras dia? Oh keras. Harus keras. Karena di flatland itu apa sih sebenarnya yang jadi punchline gayanya itu? Jadi kita dikasih waktu misalkan 3 menit buat nyelesain trik-trik. Nah itu harus semaksimal mungkin, nggak boleh sampai kaki nyentuh tanah. Oke, tapi ini adalah cabang yang salah satunya dilombakan juga pastinya. Iya betul. Nah terakhir ikut lomba di mana? Di kejuaraan Fishworld Prancis di Montpellier. Kapan itu? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Dan katanya juara ya di sana? Alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Nah, ceritain sedikit dong, gimana prosesnya bisa sampai juara di sana? Awalnya gue masuk kelas pemula tuh. Tapi pas di penjurian gue nggak bisa masuk kelas pemula karena trik gue harus masuk kelas master. Dan di kelas master gue juga masih ragu-ragu buat, udahlah kita buat pengalaman aja di sini. Ternyata gue juara juga. Dan juara juga di sana. Terus apa aja nih yang bisa didapat dari pengalaman Botai selama di sana? Dari pesertanya ya, peserta. Terus sama trik-trik orang luar juga dari kita beda. Tapi untuk sekarang Indonesia sudah bisa menyaingi lah mereka. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi yang udah didapat, apresiasi dari pemerintah sendiri nih untuk olahraga BMX di Indonesia itu gimana? Ada nggak? Untuk sekarang ini alhamdulillah Botai diberangkatin ke sana berkat Kemenpora. Terus sama sekarang mau dibangun juga skatepark di Kalijodo. Jadi akan dibangun beberapa taman untuk bermain sepeda. Untuk bermain sepeda. Oke, dan itu adalah sesuatu yang baru ya pasti ya, karena olahraga ini juga terbilang baru juga. Nah, selain itu ada nggak sih lomba yang akan diikuti Botai nantinya? Bulan ini di Malaysia, Flat Dev, itu event tahunan ya, kejuaraan dunia juga. Itu kapan? Bulan ini. Bulan ini. Dan itu kejuaraan yang sebenarnya dinilainya tuh dari apa gitu? Dari gayanya? Dari trik-triknya. Jadi original trik. Jadi kayak misalkan Botai ngeluarin trik funky chicken, terus yang lain harus beda. Jadi nggak boleh sama. Kalau sama kan nyontek kan. Oh gitu. Dan itu kejuaraan dunia hitungannya? Itu kejuaraan dunia. Nantinya akan ada peringkat untuk Botai sendiri, nanti akan peringkat, kalau juara akan ada peringkat atau gimana? Jadi ada poin-poin buat ngikutin kejuaraan di negara lain juga. Jadi ntar ada poin-poin buat mereka menilai kalau Botai itu udah cukup lah buat ikut lomba di Eropa. Tapi kalau di Indonesia ini, hambatan-hambatannya apa aja sih? Apa memang karena kurang tempat latihan atau? Iya, jadi kurang tempat latihan banget di sini. Kayak taman-taman kurang juga. Harusnya pemerintah ngasih buat olahraga ekstrim di sini. Jadi banyak tempat gitu. Dan banyak tempat. Dan sebenarnya untuk bibit-bibit atlet BMX di Indonesia ini gimana sih menurut Botai? Untuk sekarang banyak banget karena ada Botai juga bisa ngarumin nama Indonesia dan dilihat sama
Dan itu juga diliput sama Net TV waktu itu kan, dan dilihat sama masyarakat juga. Terus banyak anak kecil yang jadi pengen main BMX. Oke, dan ternyata guys, makin seru obrolannya. Nah, sebentar, saya akan juga pengen nyoba nih, gimana untuk bisa sejago dia. Tapi nanti, setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Net Sport Minggu. Masih di Net Sport, dan saat ini masih juga bersama dengan Botai Agata, salah satu atlet BMX Flatland yang baru aja juara di Montpellier, Prancis. Nah, Gabdol, kalau misalnya kita nggak tanya-tanya nih, kita nggak belajar coaching klinik aksi-aksi dari BMX Flatland itu ada apa aja. Nah, oke Mas Botai, ajarin dong sedikit, gimana? Oke, Brin. Nah, Kalau ini apa nih? Backyard namanya. Dia berdiri satu kaki, tapi gesek-gesek ke belakang gitu, Yeah. harus mundur. Dan dia harus kuat juga. Kekuatan ototnya ada di mana berarti? Di kaki. Tetap di kaki. Di kaki. Oke. Ada gaya lain? Oh, tuh. Oh. Nah, itu gaya juga transfer dari satu kaki gini dia pindah lagi sini. Harus muter sepeda. Nah, ini namanya jatuh. Itu namanya kabus. Ini ada trik lagi. Mana? Ini trik-trik dasar buat main BMX. Jadi balancing dia Iya. sama kayak backyard tadi. Tapi ini sepedanya terbalik. Dia sepedanya di bawah kita. Gini. Oke. 360 derajat dibalik. Oke. Sip. Nah, dan itu dia kan masih touching, itu nggak boleh banget. Kalau dalam kompetisi harus perfect, mulus. Nah, ngomong-ngomong soal kompetisi, soal safety-nya sendiri, ini ada nggak sih alat khusus untuk keamanan di tangan kah atau... Kalau BMX Flatland tuh nggak terlalu buat ekstrim, makanya dia nggak ada apa-apa. Dia nggak ada. Event itu di kejuaraan internasional sendiri? Nggak ada? Iya, nggak ada. Paling buat kelas junior, paling ada helm sama keni sini. Oh, gitu. Pernah mengalami cedera nggak dalam selama ikut kompetisi? Cedera terparahnya? Kalau kompetisi sih enggak ya, jangan sampai juga. Tapi Iya. kalau lagi latihan ya setiap hari pasti cedera juga, kayak keseleo lah, terus ya jatuh, lecet lah dikit. Cowok masa nggak lecet ya? Nah, boleh dong ajarin saya. Oke. Ada Nah ini triknya. Gimana? Nih, ini trik Oke. dasar. Oke. Jadi dia balancing. Harus balik lagi. Oke. Oh, cukup Yuk, susah tuh. gue pengen. Oke ya. Kaki di Nih, saya coba dulu. kaki di sini. Oke. Ini kaki kiri sini. Bahasa Betawi jalu. Jalu. Oke. Ya, oke ya. Siap. Dan digesrut ke belakang. Oke. Oke. Oh. Wow. Oh. Dan ternyata butuh keahlian khusus untuk bisa lakuin ini. Kelihatan mudah kan? Kelihatannya mudah, emang kelihatannya mudah, tapi setelah dicoba itu susah banget. Coba lagi. Coba ya. Sekali lagi. Yoi. Bismillah. Oke ya. Yuk. Hampir bisa. Hampir bisa. Butuh proses emang. Nggak kayak makan cabai, langsung bisa. Tapi ini kira-kira untuk usia berapa ya untuk benar-benar bisa profesional di bidang ini? Jadi nggak kenal usia, dia masih, kalau triknya progress yang kayak tadi spinning tuh muter kencang, nah itu masih bisa buat kompetisi. Ada latihan khusus gak sih? Apa latihan ngangkat beban kah untuk bisa gedein otot-otot kakinya atau Paling renang renang ya? renang sama udah, Tujuannya apa? biar napasnya panjang. Kayak kalau kita lagi ngetrik, napas kita harus main kan, jadi nggak bisa napas pas kita pindah trik yang ke lain. Oke. Sebenarnya penilaian dasar nih untuk lomba BMX itu apa sih? Ada nggak penilaian dasarnya? Penilaiannya kayak nggak boleh touching tuh, nyentuh kaki di tanah kan, terus jatuh juga, terus sama trik-triknya juga harus original, kayak harus beda sama yang lain juga. Maksudnya trik original itu apa? Trik yang diciptakan sendiri? Iya, kan? trik itu sendiri. Atau kita ngelihat sama orang, cuman dipoles lagi, di variasi lain lagi gitu. Berarti buatnya sendiri ada trik yang diciptakan buatnya sendiri? Alhamdulillah sih dari orang, tapi aku inin lagi. Boleh dikasih contoh nggak? Nah ini guys. Jadi ini triknya. Pedaling, Ya. variasinya. Ya. Geser sedikit. Oke.
Wow. Jadi goes, lepas tangan. Dan itu diceritain sendiri. Iya. Harusnya nggak jatuh. Iya, itu namanya apa triknya? Itu pedaling no hand. Pedaling lain. Ada lagi yang lain nggak? Ada. Saya di mana nih? Di sini. Ya, situ. Oke. Jadi orang-orang biasanya maju, Hah? mundur. Oh, oke. Dan itu pastinya butuh latihan khusus yang Iya, betul. Tapi kalau misalnya itu di kejuaraan nih, itu dihitung nggak sih spinningnya? Enggak sih, paling dari perpindahan trik yang satu ke yang lain aja. Oke. Kasih tau dong resepnya waktu menang di Prancis pakai trik apa? Ini trik ini. Terus dapet nih. Pasti bisa. Wow. Wow. Wih, dan itu nggak jatuh tadi ya. Nah, masa depan Botai sendiri nih untuk kedepannya apa? Apa yang bisa diharapkan dari BMX flatline ini? Karena sekarang banyak generasi mau buka kayak BMX school kayak gitu, terus sama tempat-tempat buat main BMX, terus sama produksi sepeda sendiri gitu. Itu dengar-dengar juga katanya Botai main film ya? Iya, film-film. Ceritain dong prosesnya nih, dari atlet BMX tiba-tiba bisa ada di film. Iya, awalnya sih kan ada film sinetron BMX juga kan. Nah, terus PH lain buat ngelirik lah Botai buat main film, dan karakternya pun Botai banget gitu. Karakternya Botai banget. Ada scene-nya juga main film, ada scene main sepeda situ. Ada, jadi Botai di situ sebagai Daniel, dan dia orang kaya. Terus dia punya cewek, ceweknya itu penjahat. Penjahatnya. Jadi ketika lagi ngejar-ngejar ada preman atau yang ngerusuhin dia, iya. Botai ngejar pakai BMX. Oke, karena berhubung durasi, nah sebelum ditutup, bagi anak-anak muda yang pengen belajar BMX sama Botai, itu ada di mana? Di Taman Impian Jaya Ancol juga bisa. Oke, latihannya kapan? Setiap hari jam 4. Setiap hari jam 4? Ya. Setiap hari guys, jam 4. Oke, berhubung karena durasi juga, terima kasih kalian udah 1 jam nemenin kita di sini. Dan sampai jumpa di Netsport minggu depan. Ciao. Yuk, kita belajar lagi. Lupa. Iya. Ayo, lagi.